Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan pastinya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Rumah Mbah. Purwodadi 1997. Aku terdiam terpaku, cuma berdiri sambil memandang ke arah pintu kamar mandi. Aduh, kok merinding lagi? Ucapku lirih sesaat setelah merasa melihat ada sekelebat bayangan masuk ke dalam sana. Akhirnya aku urungkan niatku untuk mandi dan langsung balik ke dalam kamar. Untuk kesekian kalinya aku melewatkan sesi mandi sore. Kok nggak jadi, Lis? Tanya ibu dari dapur sambil menuang air panas ke dalam gelas. Males, Bu, dingin. Jawabku sekenanya lalu menutup pintu. Tapi di dalam kamar pun sama saja. Rasanya aku tak sendirian di sini. Sayup terdengar suara hembusan napas. Cepat ku tengok, tapi kosong, tak ada siapa-siapa. Namun mataku seperti tak bisa lepas memandangi sudut di samping tempat tidur. Terasa seperti ada mata yang menatapku dari situ. Ibu datang sambil membawa segelas jamu. Nih, diminum dulu. Kamu kan baru sembuh. Ini jamu khusus buat orang yang habis sakit. Ujar ibu sambil menyodorkan segelas jamu pekat yang rasanya super pahit. Aduh, Bu, Sulis nggak kuat kalau minum jamu pahitan begitu. Melekok, Bu, pintaku memohon. Nggak boleh bandel. Biar kamu cepat pulih. Biar cepat masuk sekolah. Kamu sudah kelas 3 SMA. Sebentar lagi ujian. Kamu sudah kelamaan libur. Sahut ibu setengah memaksa. Dengan berat hati segera aku minum jamu sekali tenggak. Tenggorokanku berontak. Tahan, jangan sampai muntah, kata ibu sambil meniupi ubun-ubunku. Ibu segera menyambut gelas yang telah kosong dari tanganku. Nah, gitu, biar cepat sembuh. Dia tersenyum lalu kembali ke dapur. Ya Allah, kemarin seminggu dirawat di rumah sakit. Tapi rasa obatnya nggak ada yang sesadis jamu buatan ibu. Batinku mengeluh. Duk, kamu di dalam. Terdengar suara Mbah memanggil mengetuk pintu kamar. Iya Mbah, masuk aja. Nggak dikunci, balasku setengah teriak. Mbah muncul dari balik pintu, lalu masuk mendekat. Gimana? Sudah siap Mbah ruwat lagi? Kalau kamu mau, sekarang juga bisa. Nggak mau Mbah, kan sudah waktu di rumah sakit. Ngapain pakai diruat lagi? Balasku ketus. Loh, ruwat itu untuk kebaikan kamu juga, biar nggak gampang sakit. Paksa Mbah. Aku langsung pasang muka cemberut, senjata andalan ketika sedang ngambek. Jangan begitu, kalau nggak mau ya sudah. Tapi kalau bisa diruat sekali lagi, biar mantep. Rayu Mbah sambil membelai rambutku. Aku mendelik, melirik sinis ke arah Mbah. Sosok yang paling memanjakan diriku semenjak ayahku wafat ketika aku masih kecil. Beliau yang tak mau melihat diriku dan ibuku susah, langsung memboyong kami untuk tinggal bersamanya di rumah warisan turun-temurun ini. Set. Sekilas sudut mataku menangkap bayangan kecil berkelebat cepat keluar kamar. Bah, lihat nggak barusan? Ada bayangan lewat. Teriakku sambil menunjuk ke arah bayangan yang tadi melintas. Mana? Nggak ada. Mbah menjawab sambil celingukan. Tadi Mbah, masa nggak lihat? Sulis aja lihat kok. Masa Mbah yang orang pintar malah nggak? Sahutku coba meyakinkan. Lah, ya karena memang gak ada apa-apa, Nduk. Kamu kok maksa gitu sih? Jawabnya dengan sedikit bercanda. Aku tak yakin kalau Mbah berkata yang sebenarnya. Tapi aku tak punya apa-apa untuk membuktikannya. Wajah Mbah nampak melunak, seolah berharap agar aku juga ikut lunak dan tak terlalu tegang. Sudah, mungkin itu cuma perasaanmu saja. Kamu kan baru sembuh. Jadi mungkin ada ngelantur, ujar Mbah coba memberi alasan. Tapi Sulis sudah sering lihat Mbah, sering ada bayangan lewat. Apalagi di kamar mandi, di halaman belakang juga.
Rasanya ada yang ngeliatin Sulis. Jawabku ngeyel. Ah, masa iya? Balas Mbah sekenanya. Beneran, Mbah? Apa jangan-jangan setiap Mbah ngobati orang kesurupan, demitnya ngikut pulang ya? Sautku lagi. Hahaha, ngawur aja kamu. Mbah membalas sambil geleng-geleng, lalu beranjak pergi dari kamarku. Tapi aku tak mengada-ngada. Halaman belakang yang lumayan luas itu kini selalu membuat diriku merasa tak nyaman, seolah ada banyak pasang mata yang selalu memperhatikan dari sana. Dan sialnya, letak kamar mandi dan jamban ada di sana, karena memang sudah tradisi di sini. Kamar mandi dan jamban tak boleh ada dalam rumah, pamali katanya. Aku yang dulu betah berlama-lama setiap kali aku mandi, kini selalu berusaha secepat mungkin keluar dari sana. Perasaan seperti ada yang selalu mengawasi, membuat diriku tak bisa lagi menikmati saat-saat mandi seperti dulu. Apalagi di jamban, bilik kayu yang berdiri terpisah bagikan sebuah gardu kecil itu kini menjadi tempat yang paling aku hindari, terutama bila malam hari. Hari menjelang malam, aku duduk melamun di atas tempat tidur. Mataku memandang kosong ke arah halaman depan dari balik jendela kamar. Aku terus memikirkan kejadian-kejadian misterius yang kini makin sering aku alami. Semua hal aneh itu sepertinya makin lama makin naik level. Awalnya yang dulu hanya merasakan kehadiran sesuatu, kini jadi sering melihat bayangan-bayangan berkelebat mencurigakan. Serrrr. Mendadak kulihat lesatan bayangan melayang di luar sana, mirip spray putih, tapi seperti memiliki rambut panjang hinggap di atas ketinggian pohon. Benda itu tertawa melengking. Aku langsung menutup jendela. Apa itu barusan? Terbayang sosok kuntilanak yang sering ada di film-film horor karena memang mirip. Ibu, Mbah. Teriakku keras memanggil-manggil sambil berlari berhamburan keluar kamar. Mbah dan ibu yang sedang nonton TV di ruang depan nampak jadi ikut panik ketika aku datang berteriak dengan wajah pucat. Mbah, di luar, Mbah. Cepat lihat di luar. Teriakku panik sambil mengguncang-guncang pundak Mbah. Mbah nampak tak bergeming. Aduh, apalagi sih, Lis? Kuntilanak, Mbah. Di luar di atas pohon. Jawabku sambil menunjuk keluar. Alah, paling salah lihat lagi. Kemarin-kemarin juga begitu. Ribut-ribut lihat inilah, lihat itulah. Nggak taunya apa. Udahlah, jawab Mbah malas. Beneran, Mbah. Sulis nggak bohong. Tolong diusir, Mbah. Sulis takut. Sahutku sambil terus memaksa. Akhirnya Mbah tak tahan mendengar rengekanku. Dengan malas sambil geleng-geleng kepala, melangkah keluar diiringi diriku dan ibuku dari belakang. Sesampainya di teras rumah, Mbah sambil bertolak pinggang memaksa pembuktian dariku. Mana, nggak ada apa-apa. Mana kuntilanaknya? Ujarnya meledek. Iya, Lis, nggak ada apa-apa kok. Barangkali cuma kelelawar yang terbang di pohon. Tambah ibu ikut berkomentar. Bohong, aku yakin mereka bohong. Kuntilanak itu masih tetap ada di sana. Malah sekarang ada 2. Yang satunya lagi berwarna merah. Masa mereka nggak lihat? Itu di atas pohon, ada 2. Pakai baju putih sama merah. Balasku menunjuk sambil bersembunyi mengintip di balik punggung Mbah. Kedua sosok kuntilanak itu malah menyeringai melotot, seolah marah karena kutunjuk-tunjuk. Lalu tiba-tiba, kedua sosok itu berkelebat terbang pergi entah kemana, menghilang tanpa bekas. Aku sedikit kaget, langsung mengalihkan pandangan ke arah Mbah yang nampak gugup karena kepergok komat kamit. Lah, wong gak ada apa-apa kok. Udah ah, Mbah mau nonton TV lagi. Nanti acaranya keburu habis, sahutnya lagi. Mbah lalu berbalik kembali masuk rumah, diiringi ibu yang mengikuti di belakang. Aku langsung masuk kamar dengan hati dongkol karena merasa dipermainkan. Aku yakin kalau Mbah dan ibu juga melihat apa yang aku lihat. Tapi kenapa mereka tak mau jujur? Apa jangan-jangan memang aku benar-benar salah lihat? Enggak, aku enggak salah. Itu tadi beneran ada. Esok malamnya, aku yang baru pulang dari rumah teman mendadak menghentikan langkah
ketika baru sampai di halaman depan. Nampak ada sesuatu yang berdiri persis di depan pintu rumah. Terlihat samar-samar seperti guling besar yang berdiri di sana. Ya ampun, sosok pocong dengan kain kafan yang kumal, dengan wajahnya yang gosong menatap ke arahku. Aku menjerit tertahan, langsung balik badan untuk segera lari dari situ. Tapi tiba-tiba sudah ada mbah yang entah dari mana muncul di belakangku. "Kenapa, Nduk? Kok mukamu pucat begitu?" tanya mbah terheran-heran. "Itu ada pocong di depan pintu," jawabku sambil menunjuk tak berani melihat. "Mana? Coba lihat yang benar," balas mbah sambil menuntunku memutar badan untuk menengok. Hilang, pocong tadi sudah hilang. Aku yang masih ragu tetap tak mau beranjak dari tempatku berdiri. Lalu mbah dengan tersenyum merangkul tubuhku sambil berkata, "Ayo, sini kalau nggak percaya." Aku ikut bergerak ketika mbah mengajakku melangkah mendekati rumah. Memang sudah tak ada apa-apa lagi di situ. Aku masih bingung, ragu antara yakin dan tidak dengan apa yang baru saja kulihat. Tapi kemudian mbah coba kembali meyakinkanku. "Sudah, jangan bingung gitu. Nggak ada apa-apa kok. Mending kamu masuk, sudah malam," ujar mbah sambil duduk di kursi teras. Aku tak langsung membalas, diriku bimbang. Logikaku mengakui memang tadi kulihat hanya sekilas. Sedikit kurang jelas karena suasana yang remang. Tapi hati kecilku terus meyakinkanku kalau tadi semua yang kulihat bukan omong kosong. Akhirnya aku cuma membalas pelan, "Ya udah, Sulis masuk dulu," sambil masuk ke dalam rumah. Tapi saat aku melangkah lewat, aku merasa seperti ada yang berdiri di samping pintu. Terasa sangat dekat, disertai aroma seperti benda yang terbakar. "Assalamualaikum," ucapku lantang di depan pintu, lalu duduk di kursi teras sambil membuka sepatu. Kulirik jam tangan pukul 16 sore. "Waalaikumsalam." Muncul ibu di depan pintu, lalu melangkah dan duduk di sampingku. "Mau langsung mandi apa mau minum jamu dulu?" lanjutnya bertanya. Pilihan yang mudah, sudah pasti mandi dulu. Sebisa mungkin aku hindari paksaan ibu untuk minum jamu super pahitnya yang jadi musuh utamaku. "Mau langsung mandi dulu, Bu, mumpung masih sore," jawabku sambil menenteng tas sekolah, melangkah masuk menuju kamar. Terlihat seperti bayangan anak kecil masuk ke dalam kamar. Aku yang kaget mendadak menghentikan langkah. "Kenapa bengong di situ? Katanya mau langsung mandi," tanya ibu yang kini ada di belakangku. "Itu, Bu, tadi seperti ada anak kecil masuk ke dalam kamar," jawabku ragu sambil menunjuk ke arah bayangan tadi melesat lewat. Ibu mengernyitkan dahi, langsung mendahuluiku melangkah ke arah kamar. "Anak kecil apa, Tolis? Lawang pintunya aja ditutup begini kok. Ada-ada saja kamu. Kecapean ya, jadi ngawur begitu." Aku tertegun, baru menyadari kalau ternyata ibuku benar, pintunya tertutup. Aku mendekat untuk sekedar memastikan. "Iya, masih tertutup, Bu," ujarku masih kebingungan, lalu membuka pintu dan langsung masuk kamar. Tapi sekilas mataku menangkap seperti ada kilatan mata yang mengintip di samping tempat tidur, membuatku spontan memalingkan wajah. Tadinya mau langsung panggil ibu lagi, tapi batinku melarang. "Kamu jangan kolokan, Lis." Aku tak mau rewel, aku tak mau dicap cengeng, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit teriak. Aku coba menyikapinya dengan lebih kalem. Aku tetap diam ketika mendengar suara hembusan nafas halus dari sana. Ingin sekali berteriak, tapi tak kulakukan. Aku coba mengabaikannya, berusaha bersikap seperti biasa, seolah-olah semua itu tak nyata. Lalu suara nafas tadi perlahan berhenti. Tatapan mata di sudut kamar pun kini tak nampak lagi. Kurai handuk lalu melangkah ke arah kamar mandi. Tapi semakin dekat ke sana, perasaanku makin campur aduk. Aku coba untuk bersikap seperti tadi, kalem, tetap tenang, sebisa mungkin menepis rasa khawatir yang mulai muncul. Ini kan masih sore, gak mungkin lah. Batinku coba beri alasan untuk meyakinkan diri.
Aku masuk ke kamar mandi, lalu melakukan semua persiapan yang biasa aku lakukan sebelum mandi. Tapi belum apa-apa, aku merasa kakiku menyentuh sesuatu. Aku langsung terdiam kaku, keringat dingin muncul dari pori-pori, bulu kuduk merinding berdiri. Kuberanikan diri untuk melongo ke arah kaki. Astaga, kulihat sosok wanita menggunakan kemben duduk berjongkok membelakangiku, dengan punggung berlubang besar penuh belatung. Kakiku lemas, pandanganku gelap. Bruk, aku pingsan. Saat ku membuka mata, aku sudah berada di dalam kamar. Nampak ibu dan mbah ada di samping tempat tidur. Aku coba untuk bangun. Tubuhku masih terasa lemas. Ibu coba membantuku duduk di tempat tidur, lalu memberikan segelas air putih. Sudah, kamu istirahat saja. Gak usah banyak gerak dulu, ucap mbah sambil mengusap kepalaku. Aku mengangguk pelan, kemudian kembali merebahkan diri di atas kasur. Ibu dan mbah lalu pergi meninggalkanku sendirian di kamar. Aku coba mengingat-ingat kembali apa yang terjadi. Namun ketika ingatanku kembali pulih, bayangan sosok wanita berpunggung bolong tadi malah membuatku jadi tak nyenyak tidur. Esok harinya, ibu melarangku berangkat sekolah, biar bisa istirahat, kata ibu. Pagi itu aku cuma berbaring di kasur. Mulutku masih terasa pahit sehabis dicekoki ibu dengan jamunya yang rasanya makin mematikan. Duk, kamu sudah mendingan? Tanya mbah yang muncul di depan pintu. Iya mbah, sudah mendingan. Jawabku lemah, lalu perlahan bangkit duduk di atas kasur. Kamu kemarin kenapa? Kalau memang belum sembuh betul, harusnya gak usah maksa sekolah dulu. Mbah khawatir kamu demam lagi, ucapnya pelan. Aku tak menjawab. Sebenarnya aku ingin memberitahukan tentang apa yang kulihat kemarin di kamar mandi, tapi percuma, mbah pasti tak percaya. Akhirnya aku coba menanyakan hal yang lain. Mbah, sebenarnya ada apa sih di rumah ini? Kok belakangan ini Sulis sering lihat yang enggak-enggak? Sulis takut, mbah, ucapku memulai pertanyaan. Takut apa? Semua itu cuma perasaanmu saja. Kamu kan baru sembuh dari sakit, sampai dirawat segala. Mungkin kamu jadi kurang konsentrasi, jawab mbah coba menjelaskan. Enggak mbah, Sulis yakin gak salah lihat. Di kamar ini, di halaman, di kamar mandi. Coba deh mbah terawang, mbah kan orang pintar. Sudah Landu, kamu gak usah mikir yang macam-macam gitu. Cuma jadi beban pikiran kamu nanti, jawab mbah enteng. Tapi Sulis jadi khawatir mbah. Soalnya makin kesini makin sering ganggu. Sulis takut kenapa-napa. Balasku memelas. Gak akan ada apa-apa kok, Nduk. Lagi pula kamu gak perlu khawatir. Kan ada mbah di sini. Mbah coba menenangkan. Mbah memang lihai merayuku. Ucapannya mampu membuatku jadi lebih tenang. Suaranya yang lemah lembut selalu mampu membuat hatiku tentram. Sampai siang aku hanya berbaring melamun di kasur. Jujur saja aku jadi malas keluar kamar. Khawatir kalau-kalau ketemu yang aneh-aneh lagi. Tapi di dalam kamar pun aku mulai tak tenang. Kembali muncul perasaan seolah ada mata yang menatap. Aku seperti tak sendiri. Ku coba mengabaikannya dan berniat untuk tidur, dengan harapan semua perasaan aneh itu akan hilang. Namun ketika aku pejamkan mata, mulai terdengar suara hembusan napas pelan dari sisi tempat tidur. Aduh, suara itu lagi. Batinku ketakutan. Aku berusaha tak menghiraukannya. Namun saat aku ganti posisi memiringkan badan menghadap ke tembok, astaga. Di sana ada sosok anak kecil berkepala botak licin, bertelinga lancip, nampak mengintip dari sisi tempat tidur. Aku menjerit keras langsung bangun dan melompat ketakutan ke arah pintu. Tak lama kemudian, muncul mbah langsung memeluk diriku. Ada apa, Nduk? Tanya beliau sambil mendekap erat tubuhku yang gemetar. Aku tak menjawab, aku hanya menunjuk ke arah di mana anak kecil aneh itu berada. Mbah langsung melotot marah ke arah anak kecil menakutkan itu. Dan aneh, bocah botak itu nampak ketakutan, lalu menghilang begitu saja tanpa bekas. Mbah, itu apa mbah? Sulis takut.
ucapku sambil menangis. Sudah, bukan apa-apa. Tuh, lihat, sudah nggak ada. Balas Mbah meminta diriku melihat ke arah tempat bocah tadi menghilang. Aku menggeleng, lalu kembali berucap, pokoknya Sulis nggak mau tidur sendiri, Mbah. Sulis takut. Pintaku memelas. Ya sudah, nanti biar ibumu tidur di sini menemanimu. Sudah, kamu jangan nangis, jawab Mbah lagi. Kemudian beliau mengambil segelas air putih, sesaat komat kamit, lalu kemudian memintaku meminumnya. Nih, diminum dulu, ujarnya sambil menyodorkan gelas air putih. Aku menurut, kuminum air putih sampai habis tak tersisa. Lalu Mbah kembali menuang air ke dalam gelas, komat kamit lagi. Kemudian air itu dipercikan dan diusapkan ke seluruh wajahku, terutama bagian mata. Nah, sudah. Mudah-mudahan mulai sekarang kamu gak bakal lihat yang aneh-aneh lagi, ucap Mbah meyakinkanku. Makanya Nduk, kamu nurut ya. Mbah ruwet sekali lagi, biar kamu bisa tenang, mau ya? Ujar Mbah memberi saran. Aku mengangguk mengiyakan permintaan Mbah. Aku tak punya pilihan lain. Dalam situasi seperti ini, apapun jadi asal bisa membuat segalanya normal kembali. Hari itu juga aku kembali diruat oleh Mbah, seperti yang dulu pernah dilakukan ketika di rumah sakit. Tapi kali ini ritual dilaksanakan lebih lengkap dan detail. Tidak seperti saat di rumah sakit yang terkesan seadanya, karena batasan dari pihak rumah sakit yang tak ingin pasien lain jadi terganggu. Dan sejak hari itu juga, setiap malam ibu dengan setia menemaniku tidur di kamar. Bahkan saat aku mandi dan buang air pun, sebisa mungkin aku selalu diantar. Pokoknya aku tak pernah ditinggal sendiri. Tentu saja sangat merepotkan karena tugas-tugas rumah tangga ibu jadi terganggu. Tapi memang setelah aku diruat untuk yang kedua kalinya, semua gangguan itu sedikit berkurang. Mereka tak pernah lagi menampakkan diri. Tapi walaupun begitu, entah bagaimana kehadiran mereka di rumah ini masih dapat aku rasakan. Namun aku yang tak ingin terus merepotkan ibu, akhirnya mulai mau ditinggal sendiri. Tapi malah seolah mereka menerorku dengan cara lain. Di beberapa malam, aku sering bermimpi diriku berada di sebuah tempat asing, dan semua makhluk menyeramkan itu ada di sana, berbaur dengan sejumlah makhluk lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi semua mimpi-mimpi itu coba kuanggap hanya sebagai kembang tidur. Bagiku tak masalah, selama di rumah ini mereka tak menampakkan wujud. Kondisi seperti ini masih bisa kuterima. Tapi ternyata hal itu tak bertahan lama. Malam itu sebelum tidur, aku hendak buang air kecil. Jam menunjukkan pukul 23.00. Ibu dan Mbah sudah tidur di kamar masing-masing. Aku segera menuju kamar mandi yang ada di halaman belakang. Suasana nampak sunyi. Hanya ada bunyi serangga malam yang terdengar dari kejauhan. Mulanya aku jadi ragu, tapi aku tak punya pilihan lain. Akhirnya dengan berat hati, aku masuk ke dalam kamar mandi yang minim penerangan itu. Tapi aneh, sejak aku masuk, aku merasa seperti ada yang berubah. Suara serangga malam tiba-tiba menghilang, berganti dengan suara-suara berisik dari arah luar kamar mandi yang membuatku jadi sedikit terusik. Akhirnya aku buru-buru menyelesaikan urusanku, lalu secepat mungkin keluar. Tapi ketika pintuku buka, aku sangat terkejut. Diriku seperti ada di tempat lain, tempat yang sangat asing. Dunia serasa berubah. Aku kaget, panik. Aku tak jadi melangkah, cuma diam di depan pintu kamar mandi yang setengah terbuka. Lalu ketika aku ingin menutup kembali pintu dan masuk ke dalam, baru kusadari bahwa diriku bukan ada di kamar mandi lagi, tapi ada di sebuah ruangan lain. Aku sampai mengucek mata tak percaya dengan apa yang kulihat. Aku coba untuk tetap menutup pintu dan kembali masuk, dengan harapan situasi bakal kembali seperti semula. Namun setelah berkali-kali buka tutup, situasi tetap tak berubah. Aku tetap ada dalam sebuah ruangan kosong tanpa isi, tanpa penghuni. Ya Allah, ini kenapa? Aku ada di mana? Rasa takut mulai menjalar, tubuhku gemetar. Sejenak aku hanya bisa diam di dalam ruangan asing, tak tahu harus berbuat apa.
Tiba-tiba kembali terdengar suara berisik dari arah luar. Aku makin takut, tapi juga timbul rasa penasaran dalam hatiku. Lalu aku beranikan diri untuk sedikit membuka pintu, kemudian mengintip dari celahnya. Astaga, di luar sana nampak berkeliaran makhluk-makhluk aneh dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Tapi yang pasti semuanya menyeramkan. Pocong, kuntilanak, raksasa berambut lebat, manusia setengah hewan, dan banyak makhluk aneh lainnya nampak berkeliaran, bertebaran memenuhi segenap penjuru. Persis seperti yang ada dalam mimpiku, namun kali ini berbeda, karena semuanya nampak sangat nyata. Badanku langsung lemas, kakiku tak kuat berdiri. Pintu segera kututup kembali, lalu duduk bersandar di belakangnya. Ya Allah, ini aku ada di mana? Batinku lirih kemudian mulai menangis. Tanpa sadar, aku menangis sambil memanggil-manggil. Ibu, Mbah, tolong Sulis. Sulis takut. Teriakku di antara isak tangis. Tapi ternyata suara tangis dan teriakanku malah memancing perhatian makhluk-makhluk yang ada di luar sana. Buk, buk. Terdengar pintu digedor dari luar. Aku panik, segera pintu kukunci dari dalam. Namun gedoran pintu makin lama makin keras. Aku segera menjauh dari pintu, langsung meringkuk di salah satu sudut ruangan sambil menangis ketakutan. Pintu berhasil didobrak. Muncul sosok bertubuh besar berbulu lebat, menyeringai mengerikan memperlihatkan taringnya yang tajam. Aku menjerit keras. Ketakutan setengah mati saat makhluk itu melangkah masuk mendekat. Aku meronta sebisanya ketika makhluk itu menjambak rambutku, lalu dengan kasar ingin menyeretku keluar. Tapi tiba-tiba, cras! Sang makhluk meraung keras ketika tangannya yang menjambak rambutku putus. Aku menjerit bercampur kaget, tapi kemudian hatiku lega ketika melihat sosok laki-laki yang berdiri di dekatku. Mbah hadir di situ dengan keris terhunus. Rupanya tangan makhluk tadi putus oleh tebasan keris yang ada di dalam genggaman Mbah. Jangan berani-beraninya kau menyentuh cucuku, teriak Mbah sambil mengacungkan kerisnya. Makhluk menyeramkan itu langsung berbalik pergi ketika melihat Mbah seperti akan kembali menyerang. Mbah, Sulis takut Mbah, teriakku ketakutan langsung memeluk Mbah. Iya Nduk, ayo, kita mesti segera keluar dari tempat ini, jawab Mbah coba menenangkan. Sekarang kamu merem, jangan membuka mata sebelum Mbah suruh, perintah Mbah sambil menggenggam tanganku. Aku pun segera menurut, langsung memejamkan mataku rapat-rapat. Lalu terdengar Mbah seperti membaca mantra-mantra persis di hadapan wajahku. Tak lama kemudian terasa angin dingin berembus menerpa. Lalu suasana mendadak berubah sunyi. Kemudian sayup-sayup kembali terdengar suara-suara binatang malam yang bersahutan dari kejauhan. Sudah Nduk, kamu boleh melek sekarang, terdengar suara Mbah kembali memberi perintah. Perlahan aku membuka mata. Ajaib, kini diriku telah kembali berada di halaman belakang rumah Mbah, hanya sekitar beberapa meter dari kamar mandi. Tapi kemudian mendadak kepalaku terasa pusing. Pandangan mataku terasa berputar-putar. Akhirnya aku pun pingsan. Kembali aku terbangun di dalam kamar. Nampak ibu sudah duduk di sampingku dengan wajah yang sangat khawatir. Ibu. Aku bangun dan langsung memeluk erat ibu sambil menangis. Ya Allah Lis, kamu gak apa-apa Nduk, ujarnya sambil mengusap-usap pipi dan wajahku. Iya Bu, Sulis gak apa-apa, jawabku dengan terisak-isak. Lalu kemudian datang Mbah dengan membawa segelas air putih. Minum dulu Nduk, biar kamu lebih tenang, ucap Mbah sambil menyodorkan gelas. Itu tadi Sulis ada di mana Mbah? Tanyaku sesaat setelah meminum habis air putih dalam gelas. Mbah tak langsung menjawab. Dia nampak ingin mengutarakan sesuatu, tapi seperti ada keraguan dalam dirinya. Dengar Nduk, Mbah mau cerita. Tapi kamu jangan kaget atau takut saat kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu. Aku mengangguk, terlihat keseriusan dari wajah Mbah. Lalu setelah Mbah lihat aku mulai tenang,
beliau pun memulai sebuah cerita panjang. Jadi begini, Nduk. Saat kamu sakit waktu itu, rupanya indera keenammu mulai terbuka. Kamu jadi bisa merasakan dan melihat apa yang orang lain tak bisa lihat. Maksudnya, Sulis jadi bisa ngelihat setan, Mbah? Tanya aku penasaran. Iya, betul. Ternyata kamu juga mewarisi bakat yang dimiliki Mbah Buyutmu yang nurun ke Mbah. Dan ternyata kamu juga. Jawab Mbah. Waktu itu Mbah coba untuk kembali tutup karena Mbah khawatir kamu ketakutan karena belum siap. Tapi ternyata sia-sia. Bakatmu terlalu besar untuk dihalangi, ujar Mbah lagi. Akhirnya kamu mulai merasa seperti sering diganggu makhluk halus. Padahal jauh sebelumnya mereka sudah ada di sini. Tapi dulu kamu belum bisa merasakan, apalagi sampai bisa melihat mereka. Ya Allah, tapi kenapa makhluk sebanyak itu bisa ada di sini, Mbah? Tanya aku kurang puas. Mbah tersenyum, lalu kemudian dia kembali menjelaskan panjang lebar. Dulu wilayah ini merupakan hutan belantara yang angker. Lalu datang Mbah Buyutmu, Mbah Sutowijoyo beserta beberapa muridnya berniat ingin menetap di sini. Mbah Sutowijoyo sengaja memilih tempat ini karena di sini tanahnya paling subur dan sumber lainnya bagus. Tentu saja bukan perkara mudah karena di sini banyak demitnya. Tapi mbahmu tak pantang menyerah. Semua demit coba dibabat habis. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, akhirnya mbahmu memutuskan untuk mengumpulkan dan mengunci mereka di satu tempat. Ya di sini, di atas tanah ini, tepatnya di belakang rumah. Lalu beliau sengaja membangun rumah persis di atasnya, agar dia bisa mengawasi gerak-gerik mereka. Dan sebagai jaminan, rumah ini dipagari oleh mbahmu, supaya para demit itu nggak akan bisa keluar lagi, sehingga tidak akan mengganggu warga yang lain. Ya ampun, Mbah, itu beneran? Kok seperti cerita-cerita dongeng? Sahutku setelah mendengar kisah dari Mbah barusan. Ya beneran, Dok. Masa Mbah ngarang? Apa yang selama ini kamu lihat dan rasakan itu semua nyata. Kamu sendiri tanpa sengaja masuk ke alam mereka. Untung Mbah cepat datang. Balas Mbah. Tapi jangan khawatir. Nanti Mbah pagari kamu supaya mereka nggak bisa ganggu. Sambung Mbah lagi. Tapi maaf, Mbah nggak bisa nutup mata batinmu. Mulai saat ini, kamu mesti terbiasa dengan kehadiran mereka. Yang penting, mereka nggak akan bisa ganggu kamu, apalagi sampai menyakitimu. Tapi Sulis takut, Mbah. Aku membalas dengan nada memelas. Jangan takut, nanti Mbah ajari bagaimana cara menghadapi mereka. Kamu pasti bisa, karena kamu memang memiliki kelebihan. Jawab Mbah sambil tersenyum. Mbah sebenarnya bisa saja pergi dari sini, tapi tanggung jawab ini terlalu besar untuk ditinggalkan. Mbah takut kalau sampai pagar gaibnya runtuh, akan menimbulkan malapetaka bagi warga kampung ini. Jelas Mbah lagi. Aku terdiam. Semua rahasia yang menyelimuti diriku dan rumah ini akhirnya terkuak. Dan diriku masih coba mencerna dan menelan semua kenyataan yang baru saja aku ketahui. Akhirnya, sejak saat itu, sedikit demi sedikit aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa aku harus hidup berdampingan dengan mereka. Dan berkat bimbingan dan sejumlah pelajaran ilmu kebatinan dari Mbah, membuatku makin mudah untuk menghadapi semuanya. Kini setelah sekian lama, akhirnya aku mulai terbiasa. Aku sudah tak sungkan lagi berbagi kamar mandi dengan hantu wanita berpunggung bolong itu. Mau gimana lagi? Aku sekarang cuma bisa tersenyum geli saat bocah botak bertelinga lancip coba mengintip dari samping tempat tidur. Kadang malah aku yang usil. Sekali mataku melotot, dia langsung hilang ketakutan. Aku tersenyum sinis ketika sang makhluk besar berbulu lebat bertangan buntung cuma bisa menatap marah penuh dendam, namun tak mampu mendekat. Kuntilanak yang berterbangan dari pohon ke pohon di depan rumah sudah menjadi pemandangan rutin hampir setiap malam. Ketika pocong kumal berwajah gosong berdiri menghalangi pintu, aku bukannya takut, tapi malah mendekat lalu menghardik. Minggir! Dia pun langsung melompat memberikan jalan agar aku bisa lewat. Entah sampai kapan aku menjalani kehidupan yang luar biasa ini, tapi aku ikhlas
Kuanggap ini semua sebagai takdir yang harus kuterima dengan lapang dada. Kini setelah berpuluh tahun berlalu, aku masih bertahan di rumah ini. Aku juga telah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Segalanya telah berubah, tapi tidak dengan rumah ini. Mbah yang telah lama wafat meninggalkan tanggung jawab besar di pundakku. Aku tak keberatan, sebisa dan selama aku sanggup, akan kujaga dan kurawat warisan peninggalan leluhurku ini. Masih sering kurasakan kehadiran Mbah di sampingku. Dia seakan selalu ingin mendampingi cucu-cucunya untuk menjaga rumah ini. Namun kini muncul suatu kekhawatiran dalam hati. Siapa yang akan meneruskan tongkat estafet mulia ini? Malam itu aku yang sedang bertirakat di kamar, dihampiri oleh anak bungsuku, Rizky, yang datang mendekat lalu bertanya, "Ibu, itu siapa Mbah yang ada di samping ibu?" Tanya bocah lelaki usia 5 tahun itu. Aku kaget, tapi kemudian tersenyum. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.